Frankie katakan, Frankie dan teman-teman siap mendukung, tapi bukan hanya wacana. Kami terus akan kembali kalau ada anak bangsa yang tertindas hak hukumnya sebagai warga negara. Demikian Pak Paul. Ada Pak Putih ya. Wah, ini Pak Putih nih. Oke, Pak Putih, silakan Pak Putih. Kita sekarang beranjak ke mana nih Pak Putih nih? Nggak ada suaranya Pak Putih. Dulu Pastor, takutnya diserupakan. Halo. Ya. Sorry Pak, lagi di pinggir jalan ini. Oke. Teman-teman pulang yang bubaran tadi Pak. Luar biasa. Tadi sudah sempat masuk ya, ketemu sama Wamen ya. Iya, iya. Gimana tuh ceritanya dengan Wamen tuh? Jadi memang bagi mereka keadaan bangsa ini dilema Pak ya. Kemudian sebenarnya akhirnya tadi Pak Wakil Menteri mengatakan di 2022 mereka sudah atur program bagaimana toleransi umat beragama ini mulai dicanangkan. Tapi bagi kami tadi yang datang, kami tidak tahu apa yang sedang dikerjakan, tetapi keadaan hari ini, kemarin dan bulan-bulan sebelumnya merupakan transisi matinya toleransi di bangsa ini. Untuk itu kami katakan, kalau memang itu program benar dari kementerian, kami minta kementerian bangun koordinasi antar dirjen, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Agama yang lainnya harus ada koordinasi bagaimana paham tentang agama itu tidak asbun di masing-masing pemuka agama, apapun alirannya, apapun golongannya. Dan tadi kami sampaikan, kita sadari kasus MKT dan Yahya Waloni itu adalah kasus hukum, tapi mereka terjebak dengan undang-undang yang ada, di mana penistaan agama menjadi satu kesepakatan di Republik ini pasca reformasi menjebak anak bangsa. Untuk itu kami minta supaya undang-undang ini direview. Memang kebijakan ini tidak bisa seperti menelapak tangan, itu ingin mengatakan, tapi hal ini harus ada koordinasi dengan DPR dan beberapa kementerian, termasuk kesepakatan 3 menteri. Tadi kita juga mengatakan untuk ini, kami bilang kami akan kembali lagi Pak. Kami bahkan kalau benar program Bapak itu yang seperti Bapak sampaikan, Frankie katakan, Frankie dan teman-teman siap mendukung, tapi bukan hanya wacana. Kami terus akan kembali kalau ada anak bangsa yang tertindas hak hukumnya sebagai warga negara. Demikian Pak Paul. Untuk sementara itu dulu. Itu mengenai somat bagaimana tuh Pak? Gimana? Tadi saya nggak dengar somat disebut-sebut itu Pak. Gimana somat? Iya. Kita memang tidak sebutkan somat karena kita mengarah kepada undang-undangnya dulu Pak. Nah, jadi siapapun pemuka agama kita sebutkan tadi mohon koordinasi antar dirjen supaya hal seperti ini hak anak bangsa bersuara mengenai kepercayaan masing-masing tidak menjadi jebakan undang-undangnya Pak. Jadi yang kita ucapkan Suaranya tadi, putus Pak Putih. ya, tadi yang kita ucapkan itu merupakan bagian umum semua Pak. Kita sebutkan anak bangsa ke depan akan terus satu persatu menjadi masalah pelanggaran hukum tentang penistaan agama ini. Dan ini kita bilang kasus hukum yang sudah ada, kita paham Kementerian Agama tidak bisa
berada di link itu, tapi kita minta supaya undang-undangnya di judicial review, kebijakannya supaya Kementerian Agama masuk di sana itu koordinasi dengan kementerian terkait, terutama mengenai kebijakan yang diambil oleh DPR. Itu kita tadi ke sana, Pak. Jadi kebijakan ini harus sampai ke DPR. Ya. Supaya anak bangsa terus tidak kejebak dengan penistaan agama. Kemudian tadi Ustadz mengatakan Pak Ustadz tidak mau buku ajaran kurikulum agama direkayasa sedemikian rupa sehingga anak-anak sejak SD dan seterusnya untuk membenci satu agama atau satu aliran. Dan tadi kita kaget Pak Ustadz mengatakan sekarang ada kepribadian, tetapi ternyata pelajaran-pelajaran MKDU, pelajaran-pelajaran umum itu menjebak anak-anak kepada agama lagi. Nilai Kubai itu diceritakan tentang kepribadian satu agama tertentu, sehingga pelajaran kepribadian itu mengarah lagi kepada pendidikan agama. Tadi Wakil Menteri mengatakan ke depan dalam 2020 Kementerian akan mengubah seluruh buku kurikulum diserahkan kepada pihak ketiga supaya semua sistemnya secara umum untuk kebutuhan umat Indonesia, umat beragama di Indonesia. Untuk ini kami juga kagum ya, apa yang dikatakan Wamen itu ternyata sejalan dengan apa yang Frank disebutkan tadi dan teman-teman termasuk Ustadz. Cuma kita butuh bukti nyata ya, jangan karena kita terima oleh Wamen tapi kemudian kita melakukan bubar, sudah kita berikan, tapi kita bilang kami butuh tindakan. Ya. Ini kita sampaikan bersama-sama. Dan tadi saya katakan Wamen, tolong dicatat Franky, kalau ada lintas-lintas agama, pertemuan atau hal-hal kemudian berbenturan dengan anak bangsa, Pak Wamen hubungin Franky. Franky siap menurunkan pasukannya untuk mengarahkan ke masyarakat dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sikap-sikap heroik teman-teman tadi kita juga nggak mengerti begitu istimewanya adik-adik kita tadi berkumpul, mereka rapi tertib, tidak ada sampah. Hal-hal seperti itulah kemudian yang dihargai oleh Kementerian Agama. Kita mewakili dari berbagai latar belakang, suku, daerah ya, kita tadi bersama-sama. Memang jumlah kita tidak besar, kita bisa mewakili keresahan bangsa ini yang kemudian ini sudah jadi bola salju. Seandainya Kementerian Agama terus mengabaikan, ini akan berbenturan bersama anak bangsa karena paham agama atau paham yang kemudian sengaja dibenturkan melalui ceramah-ceramah para pemuka agama apapun agamanya. Demikian Pak Paul. Oke, luar biasa. Cuman tadi memang kurang ini Pak, maksudnya masih misal langsung ngomong harusnya pasal 156A ini dihapuskan Pak. Langsung ngomong begitu to the point gitu loh Pak. Secara poin sudah paham Pak persoalan. Dan itu sudah paham karena ada dua masalah ya secara Iya. Sama SKP 3 menterinya itu kan tadi. Saya dengar sih tadi yang masalah SKP 3 menteri itu. Iya. Cuman udah bagus lah, kita sudah bisa diterima begitu, artinya cuman masukan yang kedua adalah kok nggak ada wartawan SCTV atau wartawan Kompas yang meliput sama sekali ya Pak? Malah kita Pak soangin Pak yang kita buat 3 atau 4 ternyata
memang kita belum bilang secara real, tapi kita kan sudah komunikasi kemarin. Mereka merasa tidak nyaman kalau meliput kita karena ada resiko tekanan ke depannya, Pak. Makanya untuk media televisi kita ke depan, kita butuh wartawan live kita yang berani, ya. Tidak rasa ketakutan karena gangguan tekanan dari berbagai pihak sehingga mereka bisa memberitakan berita yang real di lapangan. Gitu, Pak Paul. Iya, itu makanya sayang sekali ya tadi momentumnya ya. Luar biasa nih. Ya, ini saudara-saudara yang ingin terus mendukung pergerakan kita class action ya. Nah, ini Anda tapi kembali karena kurangnya koordinasi keamanan mungkin, Pak, ya. ya. Kemudian mereka ya Tapi biasa, tadi bagus Pak, artinya tertib sekali, kelihatan tertib sekali Pak. Hanya saya tadi melihat yang di beberapa nanti saya lagi berusaha akses ya foto-fotonya dari Amin Wijaya, cuman kurang ini ya, maksudnya ambil fotonya kurang bagus, ambil fotonya itu artinya cuman kelihatannya cuman seekor aja begitu kan, di ujungnya saja begitu. Harusnya dia ambil fotonya waktu dia bikin tengah begitu, bikin panoramik gitu loh. ya itulah amatiran kita semua tadi, Pak, ya, by accident. Karena tadi kita sudah minta masukan, kita kan ada bawa Pak Paul Simanjorang ya, salah satu ya. Tidak dikasih masuk, Pak. Akhirnya yang boleh masuk hanya menentukan kita aja, fotografernya. Tadi kita sudah berjuang supaya Pak Paul masuk ke ini ya tadi ya, nggak bisa masuk ke Mabes ya. Iya, jadi tadi kita harapkan Pak Paul yang menjadi mediator kita mengambil alih televisi ini, mainstream, masuk di Kementerian Agama. Tapi nggak ngerti, kayaknya beliau mungkin sudah digambar sehingga tidak boleh masuk, Pak. Nah, ini saya sambil ini kan. Juga bagus tadi Pak presentasi beliau. Saya nggak bisa, saya mau tampilin WhatsApp-nya nggak bisa gambar-gambarnya nih. Oke, ini kita coba lihat nih, beralih ke Amin Wijaya. Amin Wijaya, silakan. Shalom Pastor, ya. Sorry di mute. Di mute. Ya, itu silakan. Ya, shalom. Jadi tadi ada dua pastor, yang satu di yang satu di Kemenak, yang kedua adalah di Bareskrim tentang Ustadz Abdul Somad. Ada itu yang di Bareskrim itu, pastor. Gitu, pastor. Oh, jadi dua bagian ya? Iya, habis dari Kemenak langsung ke Bareskrim. Iya, orang pada nggak tahu karena bisa dilihat. Orang nggak tahu Pak, karena tidak dibikin ini. Jadi tadi masanya kurang banyak tadi Pak. Karena tidak ada liputan dari koran media-media resmi, jadi nggak jelas. Ini ceritanya mau apa nih? Powerful. Nah, padahal ternyata kan dibagi dua grup. Memang mungkin ya salah satu bagusnya, jadi kita nggak melanggar prokes juga ya, terlalu padat, ya kan? Nah, tetapi itu yang pokoknya itu tadi ya, wartawan itu harusnya kita memang bayar. Kalau wartawan itu memang kita bayar untuk meliput khusus, kita beli slotnya dia, kita bayar memang. Iya, halo. Iya, di depannya Bareskrim tadi juga sudah ya tentang Ustadz Abdul Somad sih, kenapa tidak diproses gitu. Itu ada di
kan di bawah handle gereja YouTube di relay ke saya, di relay ke ini. Itu setelah masa iklan kan itu tadi panjang tuh sempet baterainya habis, adiknya saya belum datang, kejebak macet di situ karena ya saya nebeng mobil orang, kebetulan itu mobilnya itu apa nomornya genap, jadi putar. Nah, jadi setelah masa iklan itu ada video yang dibares, Pastor. Gitu. Bisa tolong share videonya nggak, tadi gambar-gambarnya tadi nggak, saya nggak bisa share ini, sulit sekali nih mau share. Gambar videonya mana lagi? Gambar tadi kan udah share video tadi kan, ada apa gambar foto-foto tadi kan? Iya. Ada Saya nggak udah share apa nelponin terus sama orang ini. Ini tolong yang nelpon saya jangan nelponin terus, saya nggak bisa share jadinya nih. Tadi ada Ini ada kan? Pak Honggo baru remove dari YouTube, saya nggak bisa jawab ya, saya nggak bisa angkat telepon soalnya nih. Jadi teman-teman yang remove dari Zoom itu karena mungkin Anda ada pakai nama-nama aneh sama co-host, Anda dikenal dengan Kadrun gitu loh. Jadi langsung kalau sudah di remove, Anda masuk lagi, Anda kudu ganti account. Makanya jangan gunakan nama-nama aneh gitu loh, nama-nama Islam, nama-nama yang apa atau terus bahasa-bahasa Anda tuh jangan bersayap karena akan dideteksi sebagai kadrun. Bahasa-bahasa bersayap, Anda membela saya atau melawan saya, terus membuat apa di dalam gitu kan, atau Anda bertengkar. Saya nggak ngerti kenapa, karena saya nggak buka kolom chat, saya nggak pernah buka kolom chat ya. Anda di remove atau apa, saya nggak ngerti kenapa di remove. Ya jadi karena co-hostnya kita ada 10, saya mana ngerti siapa yang remove Anda. Kenapa di remove, saya nggak tahu kenapa di remove. Nah tadi nama Anda siapa, saya juga nggak ngerti pakai nama apa tadi di dalam. Dan kalau Anda telepon saya gini, saya nggak bisa buka, nggak bisa ke WhatsApp-nya nih. Anda mengganggu saya juga nih, kita nggak bisa tampilkan gambar-gambar yang lain karena ini nyala terus, jadi saya nggak bisa tampilkan gambar-gambar ini kalau diteleponin terus sama si Pak Honggo ini. Ya jadi tolong Pak Honggo jangan telepon, berhenti teleponnya. Saya mau tampilkan gambar, nggak bisa tampilkan gambar karena Anda telepon terus. Iya, nih. Jadi kenapa Anda di-remove? Saya tidak tahu kenapa di-remove. Dan bukan saya yang me-remove, saya nggak pernah remove orang ya. Saya itu nggak pernah remove orang. Nah mungkin co-host yang lain, makanya gunakanlah nama yang benar. Nama yang bagus, nama yang benar. Sebab kalau nama yang nggak benar, terus kalau waktu ngechat, chatnya yang bagus. Nah kadang-kadang bisa juga orang lagi klik apa, kliknya orang lain gitu loh. Karena itu tadi. Jadi ganti, caranya masuk ya ganti akun. Ya ganti pakai akun yang lain, yang tadi pakai nama misalnya nih pakai nama Broto Gmail ya, sekarang ganti namanya Yudi Gmail begitu ya, pakai akun email yang lain. Caranya begitu cara masuknya. Ini saya nggak bisa angkat telepon Anda Pak Honggo karena sulit, sayanya nggak bisa angkat. Ini saya lagi siapkan ini sambil siapkan gambar sambil telepon Anda masuk terus ini, saya nggak bisa tampilkan terus ini, terpental terus jadinya. Oke Bro Amin silakan tampilkan gambarnya. Udah ya, oke. Coba aja soalnya yang saya kirim itu di HP satu lagi udah lagi datang bulan itu baterainya merah. Iya. Kalau yang videonya, kalau ke YouTube saya kagak bisa ya Pastor ya. Jangan, ntar suatu ketika kita kegeran terus strike gua lagi. Pokoknya enggak, saya udah nggak mau kasih YouTube-nya orang lain di sini ya, karena itu memang kadang-kadang orang itu bisa berubah pikiran apa segala macam gitu, kita nggak nyangka ya teman-teman sahabat kita bisa nge-strike kita. Kalau saya memang kan Anda bisa pakai kan, karena Smart Lapak Pak izin video sudah langsung jawab email boleh, jadi kalau nge-strike itu bisa kasih itunya tadi ya. Tapi memang nah itu tadi. Terus kadang-kadang ada yang Damaris jangan pakai lagu-lagu yang di pasaran karena saya nggak bisa tampilkan. Begitu saya kasih itu, saya kena strike sama si yang punya lagu itu. Ya teman-teman Damaris kalau kasih lagu, kasih instrumen yang jangan ada copyright-nya. Ya. Ya, itu teknis saya udah rubah Pak Paul. Ya. Nggak ada copyright-nya. Karena Jadi kita nggak bisa tampilin di sini. Begitu saya tampilin, saya kena strike. Nanti punya saya benar-benar nggak bisa dimonetasi semua nanti. Ya kita juga hati-hati nanti. Ya kita tetap saya hati-hati juga karena kadang-kadang yang strike itu kadang-kadang kejam juga langsung strike gitu ya. Itu kita hati-hati. Makanya saya jarang tampilin lagunya orang lain. Kecuali saya nyanyi lagunya orang.
Nah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau saya tampilin lagunya orang, itu saya bisa di strike loh. Ya, nah itu beda. Tapi kalau saya nyanyi lagunya orang, itu masih nggak apa-apa. Paling kena copyright claim aja. Saya monetasinya dibagi dua. Tapi kalau saya tampilin lagunya orang lain, terus tiba-tiba orang itu nggak suka, karena sekarang ini kan lagi gegeran, lagu rohani harus bayar. Di gereja Anda nyanyi lagunya Robert Lea, Anda kudu bayar sama Robert Lea. Wah ini lagi bener-bener gereja ini lagi jadi hamba mamon semua nih ya, gereja-gereja ya. Lagi Saya jadi hamba mamon semua, serem ini. Saya kalau nyanyi buat Tuhan saya bayar dong sama Tuhan nanti, Pak. Itu nanti distrek sama Tuhan, tahu rasa itu ya, yang pada minta royalti itu distrek sama Tuhan, itu tahu rasa ntar itu. Nah itu tadi ya, semua lagu-lagu saya, makanya saya ciptakan lagu sendiri, nanti saya bikin lagu sendiri, Anda boleh pakai, Anda boleh semua, nggak usah bayar royalti sama saya ya. Anda mau buat rekaman lagu Anda, tapi ya jangan kelewatan, jangan lagu saya terus Anda klaim lagunya Anda, jangan ya, itu namanya Anda kurang ajar kalau begitu. Nah, nggak apa-apa, Anda mau pakai buat rekaman apa segala macam, ya Anda cuma nggak usah bayar sama saya. Ya, karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya juga dapatnya dari Tuhan, maka saya juga berikan dengan cuma-cuma. Nah, adapun kalau Anda mau berbagi rezeki dengan saya, mas saya senang-senang saja, tapi saya nggak minta. Ya, dan saya tidak menuntut. Nah, kalau dibagi, Anda kaya misalnya nih, Anda tiba-tiba lagu saya Anda nyanyikan terus Anda viral, wah Anda dapat uang banyak ya. Kalau Anda mau bagi, ya saya senang. Tapi kalau Anda nggak mau bagi, saya nggak minta, nggak apa-apa. Itu rezekimu dan saya memperkaya banyak orang. Gitu ya. Ini mungkin masalah kopi ini saya kemarin memang ada enak juga ya, ada mual juga saya dengan sick gitu ya, dengan orang-orang yang macam begini nih ya, main strike. Si siapa itu main strike ini udah pendeta-pendeta udah pada jadi hamba uang semua nih ya. Orang mau nyanyi lagu rohani kudu bayar royalti, nggak usah bikin, kamu jadi penyanyi dangdut aja. Nah, saran saya ya, jangan nyanyikan lagu rohaninya orang yang suka main strike begitu ya. Ciptakan lagu terus Anda kalau nyanyi di gereja kudu bayar sama dia, udah nggak usah pakai lagi, dia cari duit bukan mau muji Tuhan. Ya, dia menggunakan Tuhan buat cari uang. Nah itu sebaiknya itu sudah nggak ada spiritnya. Anda singkirkan saja itu dari perbendaharaan lagumu. Oke Bro Amin Wijaya, lanjut lagi nih. Ini saya sambil coba tampilkan terus ya. Silakan. Iya, soalnya saya kayak tadi saat saya sendiri aja saya megang dua HP, satu HP yang buat ngerekam. Saya bingung tapi ini nih tadi si siapa brother lupa taruh di mana ini videonya tadi saya suruh ambil, makanya kok nggak ada di sininya nih. Tapi tadi luar biasa mendapat bantuan dari tim Jakarta Selatan, jadi termasuk tempat-tempat sampah apa semua sudah disediakan gitu, plastiknya. Thank you untuk tim Jakarta Selatan, mantap gitu. Jadi sudah disediakan semua, Pastor. Luar biasa ya. Coba Pastor ke yang Blessing You aja yang habis banyak Semua lagi ya, saya nggak bisa. udah mau menjelang akhir. Nggak, itu yang di Bareskrim. Iya. Lu bikin karangan bunga berapa banyak, Bro? Itu yang baru itu tuh sekarang yang ininya yang di Bares kan juga kita kagak bisa masuk. Itu diserahkan sama tim Jakarta Selatan itu. Bentar ya, ini caranya gimana nih? Saya tampilkannya Dari YouTube Blessing You channel aja. Udah mau yang ke belakang itu ada di Bareskrim. Gitu. Habis dari sono terus kita masih ngumpul, kita masih fellowship gitu, jadi masih kita bisa ngobrol-ngobrol semuanya di Tugu Proklamasi itu. Terakhir kita juga kedatangan dari tim Bandung. Jadi total hari ini kita ya peserta ini berapa banyak? Kata orang tadi saya baca situ 20, saya enggak 20 lebih lah. Belum yang mobil aja udah berapa mobil itu kan, satu mobil banyak orang, belum yang motor yang jalan begitu, Pastor. Mungkin ada mereka yang salah info, jadi ya itu tadi yang nggak sampai ke Mabes. Bergeser ke dekat
BUMN, depan bakso ada tempat parkir, nih tempat parkir ada di situ. Ada yang Itu ya. Ini persiapan. Jadi tadi ada banyak mahasiswa di Patung Kuda, jadi Bro Anggi ambil keputusan untuk menggeser supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Kalau yang di Barreskrimnya, yang video yang satu lagi yang live bersama itu udah acak 30 menit dari terakhir lah, itu di Bares. Pak Putih lagi ngeliatin apa? Pak Putih lagi ngeliatin sepatu saya jebol kali. Bentar ya. Soalnya saya tadi pegang 2 HP sih, di 2 kamera on. Nggak bisa besar ya ininya ya, gambarnya. Mungkin ini waktu dia pasang buka ya. Yang tua masih di belakang. Yang tua. Enggak, ininya. Ini yang keranda itu ya. Jadi kerandanya dibawa kemana nih? Dari parkiran Irti dibawa ke Kemenak, jalan kaki tuh si Bro Anggi yang usung ada 4 orang yang iniin kan, habis setelah Pak Putih dan kawan-kawan masuk ke dalam, saya nggak bisa masuk gitu. Saya bilang saya mau meliput, nggak bisa, jadi akhirnya habis itu setelah selesai dibawa ke Barreskrim situ, Mabes Polri juga di ini juga sama Bro Anggi. Nah di Mabes saya telat kejebak macet. Ini yang sebelum gambarnya ya. Iya, sebelum ini ini di Kemenak. Ya. Ini apa nih? Hah? Di Mabes Polri itu. Di Mabes Polri. Oh enggak, ini ditunggu proklamasi ibu-ibunya fellowship. Nah itu ada pendeta. Oh yang terakhir ini bagus di gam ini ya, kelihatan ya. Ini baru kelihatan ini. Pendeta Rizuli Lubis juga ikut orasi. Bro Sangkam juga Ya, tadi kok nggak salah. saya nggak bisa ini ya. Ke YouTube nggak bisa tah? Ke YouTube Blessing You. Iya. Kan sekali kan promosi Blessing You channel. Iya. Blessing You channel, silakan subscribe Blessing You channel. Kapan lagi promo? Awas di strike. Kok kagak Ya, lagi, gue nggak begitu gitu. Parah di strike, nggak begitu gue orangnya. Ntar buat ngancem lagi. Buat ngancem apa suatu gua strike. Enggak, pokoknya enggak. saya tidak mau tersandra oleh siapapun juga. Parah. Pasrah. Enggak, belum sampai Mau apa ya, memang udah bingung. Oke, saya tidak mau tersandra. Free man. Itu ada on JC. Ya, subscribe Blessing You channel ya. Subscribe Blessing You channel semua. Tapi memang itu menjengkelkan ya, Bro. Jadi antar kita sendiri akhirnya jadi nggak enak ya, Bro. Kita semua ketiganya loh sesama kita. Iya, jadi para YouTuber mau ini juga gimana ya, mau mengupload pada takut. Jadi Panglimanya ada tuh udah masuk Iya. Pastor on JC.
12. Ya, oke nih. Kita ini dulu ya, sebelum ke panglimanya dulu, ini ada Lukuliu. Dia Lukuliu, silakan. Mana Lukuliu nih? Halo, halo, Ya, Shalom Lukuliu. ya, tadi sorry buat teman-teman agak vulgar tadi aku ngechat teman-teman tadi ya. Karena ya tadi sih demonya ya aku percaya pasti bawa dampak lah kalau Tuhan menyertai itu, walaupun teman-teman cuman ya dibilang banyak juga mungkin enggak ya, sedikit ya, tapi gini. Di situ membuktikan bahwa ya apa yang Pak Paul sampaikan bahwa banyak sekali kebenaran di situ gitu. Bagaimana pendeta-pendeta fokus cari duit, cari mamon dengan berbagai macam cara, sementara keadaan kayak gini, dan yang di Refli Harun sudah dibuktikan bahwa 2024 ini sistem giringannya ya sistem politik lagi gitu. Politik agama sama ras, suku ras kayak gitu, karena adanya banyak Dia orang. mau naikkan, sengaja dia mau gugat lagi kan, supaya orang itu panas lagi, dia provokasi. Harusnya ditangkap tuh Refli Harun. Seharusnya kayak gitu. Harusnya Awal- ditangkap. Makanya harus ada yang laporkan ke polisi tuh Refli Harun itu. Tapi kayaknya kalau Setidaknya akan bikin dia ribet. Mungkin nggak bisa proses, tapi dia akan dipanggil bolak-balik, itu ribetnya minta ampun. ya, Ya, karena itu adalah sebuah hate speech. Jadi kita tunjukkan ini loh, ini hate speech. Nggak boleh dia ngomong begitu. Dia dasarnya apa? Orang Cina tidak beragama. Dasarnya dia apa? Ya, karena itu akan mempengaruhi orang Cina yang lain yang ada di Indonesia, orang Tionghoa, keturunan Tionghoa itu. Ya, kedua, orang Cina menyingkirkan Islam. Nggak ada, adanya Uighur. Iya, tapi bukan masalah Islam, tapi karena Uighur, bukan karena Islamnya. Nah, itu adalah sebuah hate speech. Nanti akan ada kecurigaan kepada orang Islam. Ya kan, orang Islamnya akan jengkel sama orang Cina, orang Tionghoa, semua sipit pokoknya langsung dihajar sama mereka. betul. Nah, itu adalah sebuah ini. Jadi pertama tadi ya bahwa orang Cina tidak beragama. Enggak, itu Uighur, bukan Islamnya. Yang kedua, ketika dia bilang itu ya, statement bahwa menyingkirkan Islam, nah itu salah ya. Dan yang ketiga itu tadi yang dia bilang lagi tadi, bahwa Indonesia karena dagangnya sama orang Cina, nanti akan terjadi anti Cina, akhirnya ujungnya nanti anti Cina. Nah, itu hate speech itu sebetulnya. Padahal kalau kita ngomong jujur ya, tanpa Wali Songo pun mereka belum tentu mengenal agama Islam kan. Mereka sebagian tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Tionghoa masalahnya. Mereka percaya Wali Songo itu adalah orang-orang dari Yaman. Ya, mereka bisa menerima kenyataan. Ya, tapi itu kenyataannya begitu. Mereka tidak mau. Ya, itu Gajah Mada dibilang Islam, Wang Feihong dibilang Islam, terus siapa lagi dibilang Islam, ya kan? Borobudur itu yang buat Sulaiman. Mereka saja tega kok bikin Sriwijaya itu nggak ada. Mereka tega bikin seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang dipelihara di Indonesia, dan itu yang mau kita gugat. Kenapa itu dibiarkan? Sementara Sunda Empire ditangkepin, Lia Eden ditangkap, di penjara, matinya pun di penjara, kasihan. Sementara orang-orang yang bangsat kurang ajar biadab ini dibiarkan begitu saja. Nah, makanya harus ada yang dilaporin. Dia akan balik ke Polda, repot. Paling nggak mempersulit dia ya. Iya. Paling nggak dia repot. Buat dia jerah kan. Kalau ngomong hati-hati. Kalau saya ngomong nggak apa-apa karena saya kebal hukum di sini kan. Saya ngomong nggak apa-apa. Cuman kalau yang di Indonesia kan, kalian di Indonesia kan akan kena masalah gara-gara hasutannya si Refli Harun kan. Pasti itu. Apalagi di daerah-daerah yang kita benar-benar super minoritas kayak itu kan jadi tekanan psikologi masyarakatnya kan Betul. lebih ekstrim kan. Itu kan gimana ya ngomongnya?
Mungkin ada tendensi khusus, mungkin sumbangan dari perusahaan-perusahaan yang ini nggak ada mungkin karena corona. Kan kita sepi, makanya tiap hari ke YouTube terus. Sekarang si Refli Harun kan sudah ganti alih profesi dari profesor doktor tata negara jadi YouTuber kan. Nah, saldonya minus sudah, Saldonya minus, sian, betul. sian ya. Ya, iya, Bang. Dan ya semoga dengan ini ya, dengan contoh Refli Harun ini, pendeta-pendeta di luar sana ya, sama ya semua minoritas ya. Jadi kita blueprintnya Halo? untuk apa namanya, untuk Tuh. sketsa gambaran politik di 2024, politik suku, ras, dan agama itu sudah tanda-tandanya keras banget pasti Ya, ini. betul. Jadi Makanya LSM, makanya teman-teman dukung LSM ya. Benar Pak Lukulio, benar. Jadi begini ya, 2024 ini nanti akan dibawa lagi isu SARA ini. Akan diangkat lagi, dan ini akan gila-gilaan. Perjuangan mereka terakhir. Ya, mati atau hidup, dah gitu saja kan. Jadi atau mati, udah mereka kan begitu. Main kayu nih mereka nih. Makanya teman-teman, ayo segera bergabung dengan LSM Galarua supaya ya semua aspirasi Anda bisa tersalurkan. Ya, dan kita akan bergerak terus. Ini tadi salah satunya ya, Pak, dengan bantuan timnya Frankie, Marlin, Sabto, itu sudah merupakan salah satu ekspresi kita. Ya, melenyapkan ketakutan dulu. Yang penting Anda jangan takut dulu deh. Itu sudah modal penting, itu jangan takut. Kata jangan takut itu 365 kali disebut di Alkitab. Tapi akhirnya orang Kristennya, pendeta-pendetanya juga takut. Artinya yang dia khotbahin nggak sama dengan apa yang dia perbuat tuh. Ya kan? Makanya kita mau angkat orang-orang kayak Frankie, Sabto, Marlin ini kita angkat. Ya, yang mewakili representasi hilangnya ketakutan. Hilangnya rasa takut Pak Lukulio. Pak Pendeta Jimisun bisa langsung cek Bali sama Bandung nggak, itu yang katanya ada bencana alam Pak Pendeta Jimisun. Itu Bisa, Bali bisa, itu Pak parah Paul. sekali loh, Bali terutama Ya. Bali itu parah sekali loh. Bisa Pak Paul, nanti saya atur jadwal langsung segera Pak Paul berangkat. Iya, itu Kalau di soalnya Bandung, apa di namanya Bandung memang parah saya lihat itu banjir Pak. Bandung banjir, mungkin bisa minta tolong teman-teman yang di Bandung supaya Ya, apa timnya kalau ya. nah, Timnya itu kan teknis bisa Bandung karena sama dia Malang punya itu kita kan, ada tim di Malang sana, kita kan. juga udah lama nggak jalan tuh ya, tim Malang itu supaya cek, katanya Malang di jalan Malang juga Pastor, ada. Malang jalan tadi, Malang jalan Pastor. Malang tadi jalan. Oh gitu. Terus yang ini Ya. kan Malang katanya kebanjiran juga ya. Ya, nanti teknis saya tanya Malang, nanti saya teknis bagaimana saya tanya sekalian langsung lah saya loncat ke Bali Pastor. Iya, iya, sip, sip. Jadi kita perlu peka juga yang seperti ini. Memang kita masih belum bisa menjadi patokan ya. Kalau dulu ya mudah-mudahan kalau kita sudah 10.000, kita udah punya freezer gede, makanan sudah jadi semua mah tinggal kirim-kirim doang ya. Ada begitu-begitu ya. Sekarang kita berdoa saja lah, semoga eh, para donatur ya terus gila-gilaan dengan semangat untuk menabur, untuk kasih makan orang miskin ini ya. Ini ya rekening kita. Oke, sorry ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Pendeta Jimisun. Mudah-mudahan bisa segera ini ya, recover Ya. touchdown 2000 Oktober, dan kita bisa menuju ke 5.000 nanti 2022. Oke, Luar terima biasa. kasih. Oke, Lukuliu lanjut. iya, mantap teman-teman. Semoga semakin besar berkatnya yang melimpah. teman-teman. Amin. Diakonia dan Marturia. Jadi lanjut yang tadi Pak Bapak. Mm-mm. Jadi kita harus baca sketsa politiknya mau kayak gimana arahnya. Dan kalau Refli Harun ini pun bukan ini, ada tatanan sendiri. Kapan lalu kan yang masalah Muhammad Gaceh saya sudah feeling duluan, udah ini kayak gini pasti gini. Dan yang sekarang kayak kemarin kasusnya Yusuf Kala yang gandeng Taliban itu bukan sesuatu yang tidak terikut dalam titiknya ini Refli Harun. Saya yakin itu pasti satu ring semua itu. Jadi kita perlu, jadi terutama untuk pendeta-pendeta yang ya
jam tanggal 15 miliar ya, yang tadi saya kritik keras banget tadi ya, waktu demonya teman-teman tadi. Jadi jangan melawak melucu sendiri dan santuy-santuy menumbalkan jemaatnya atau dengan cara pokoknya uang mengalir masuk ke perpuluhannya dia atau apa, tetapi tidak membaca kondisi ini gitu loh. Dan milih jadi, maaf ya, secara ekstrim saya katakan banyak pendeta-pendeta yang masa-masa ini malah menjadi pelacur agama. Tadi juga beberapa aku melihat di channelnya Kadrun ya Pak ya, tayangannya teman-teman yang ada di lapangan itu pun juga disoroti banget. Tapi yang bikin prihatin apa, di dalam channel-channelnya Kadrun itu banyak sekali teman-teman, bahkan ada pendeta Kristen yang sehati dengan para Kadrun itu Pak. Malah yang teman-teman demo itu kayak dijelek-jelekan sedemikian rupa. Jadi ya itu yang seperti apa yang Pak Paul sampaikan, Yudas dan Demas itu nyata, itu ada. Di kalangan pendeta tuh banyak banget. Makanya kalau mungkin seperti apa yang Ahok bilang, Gusti Allah mutin sari. Ya. Jadi nanti kalau semua nanti sudah Tuhan yang bergerak, terjadi sesuatu, kamu menumbalkan darah saudaramu sendiri. Dan Tuhan yang akan menumbalkan kamu juga nantinya. Karena kamu sudah merelakan darah saudara-saudaramu yang berjuang untuk kamu semua gitu. Karena Tuhan itu adil. Siapa yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu aku yakin semua firman Tuhan itu gitu. Jadi teman-teman yang demo pun saya yakin ya, meskipun jumlah kalian sedikit, kalau Roh Kudus beserta Tuhan Yesus berkehendak, kalian akan jadi luar biasa. Jadi nanti kurang lebih kayak gitu Pak Paul. Jadi ya kita mau jadi Yudas atau Demas atau benar-benar anak Tuhan yang qualified menurut kehendak Tuhan, itu pilihan. Kita jadi lalang atau jadi Bandung itu pilihan juga. Yang pasti segala sesuatunya itu pasti ada nilainya di mata Tuhan. Kayak gitu Bapak. Memang tadi ya, saya sih berharap apa yang kita support buat timnya Pak Frankie CS ya, pendeta-pendeta akan terinspirasi loh. Bagaimana bisa yang kalian tuduh buronan ini malah bisa mensupport pergerakan teman-teman kita di Indonesia, sementara yang ngaku-ngaku bukan buronan, yang ngaku-ngaku cinta tanah air, tetapi nggak urusan dengan hal-hal seperti ini kan. Ya, Harusnya ini bukan cuma menyindir, nampok harusnya yang kita lakukan ini ya. Ya di sini tadi itu bahkan kita yang bukan pendeta, banyak teman-teman yang bukan pendeta itu turun ke jalan ya ke bawah. Iya tadi saya bilang mana tadi videonya, cuman tadi kita nggak bisa tampilkan yang bagus ya. Saya lihat yang punyanya gereja YouTube juga kurang ininya, ambil view-nya nggak rata. Nah, nanti lah mudah-mudahan kita nanti ininya sudah jadi, tim produksinya Pak Putih sudah jadi, nanti kita kalau ada apa-apa bisa live yang bagus nanti. Ada saya barusan